Nah, ada pertanyaan, semakin tinggi keimanan dan ketakwaan seseorang itu semakin besar penjagaan Allah Azza wa Jalla. Namun di sisi lain semakin besar ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Memang ujian ini tanda Allah cinta kepada hambanya. Disebutkan di dalam hadis, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Ta'ala apabila mencintai satu kaum, maka Allah menguji kaum tersebut. Ujian itu mengangkat derajat dia. Ujian tersebut menghapuskan dosa-dosa dia. Ujian tadi membuat dia selalu inabah kembali kepada Allah. Allah menginginkan di balik ujian tadi agar dia selalu ruku dan sujud kepada Allah. Selalu mengangkat keduanya, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dari ujian itu dia menginginkan agar dia menjadi kekasih-kekasih Allah yang selalu mengingat Allah dalam semua keadaan. Maka tidak ada seorang nabi pun melainkan dia diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebaliknya kalau Allah tidak mencintai satu kaum, maka tidak diuji kaum tersebut. Diberikan oleh Allah yang namanya istidraj. Hukuman-hukuman yang membuat dia lupa kepada Allah. Kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan mengulur mereka dari hal yang mereka tidak sangka-sangka. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan kami ulur mereka, sesungguhnya tipu dayaku sangatlah kuat. Ya, berapa banyak orang bermaksiat, dengan kemaksiatannya tambah kaya dia, tambah sehat, tambah lancar semua urusannya. Sengaja Allah Ta'ala tidak menginginkan dia mengingat Allah, takut kepada Allah, bertobat kepada Allah. Maka Allah Ta'ala tidak memberikan ujian tersebut. Namun kalau Allah mencintai seorang hamba, ibtalahum. Allah Ta'ala memberikan cobaan. Di dalam hadis lain disebutkan, inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu dengan besarnya ujian. Semakin besar ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba, maka semakin besar ganjarannya. Ya, semakin rendah ujian seorang hamba, maka semakin rendah ganjarannya. Dan Allah Ta'ala tidak menguji seorang hamba kecuali sesuai kadar keimanannya. Makanya kalau antum lihat ada orang beriman, bertakwa, dan ujiannya sangat besar, itu menunjukkan iman dia sangat kuat. Sampai dia dikasih ujian oleh Allah, kalau ujian tersebut Allah berikan kepada kita, gak mampu kita. Cuman dia mampu. Kenapa? Karena imannya sangat besar, bisa menerima ujian tersebut. Ya, dan dahulu orang-orang saleh, dia senang dengan ujian yang Allah berikan kepada mereka, sebagaimana kita senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, bahkan sebagian mereka menunggu kapan ujian itu datang, supaya mereka tahu kalau nikmat yang ada pada mereka bukan bentuk istidraj. Dan ini pernah kita bahas. Seperti Muhammad ibn Sahnun rahimahullah, pernah datang ke kajian, mukanya cemberut. Sampai murid-muridnya bingung, kenapa ini Ustadz, katanya. Mukanya gak enak dilihat. Tiba-tiba budaknya datang, mengabarkan sesuatu, baru mukanya berubah. Ya, murid-muridnya tanya, ada apa sebenarnya? Kata Muhammad ibn Sahnun rahimahullah, aku sudah seminggu ini tidak dapat ujian dari Allah Azza wa Jalla. Maka aku khawatir ini semua bentuk istidraj dari Allah. Tadi budakku datang mengabarkan kalau kebunku itu kebakaran. Maka aku bersyukur kepada Allah atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan tingkat tertinggi seseorang menghadapi ujian Allah, dia bersyukur kepada ujian tersebut. Walaupun bukan berarti kita nunggu ujian dari Allah. Tetap kita mengharapkan kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Namun ujian itu tanda kebaikan. Ya, ujian itu tanda kebaikan. Di sini anak kasih satu gambaran Ibrahim alaihissalam. Siapa Ibrahim? Ibrahim Khalilullah. Khalil itu berasal dari kata khullah. Dan khullah ini lebih tinggi daripada al-hub. Yang kita kenal kekasih itu bahasa Arabnya habib.
Habib itu satu derajat di bawah Khalil. Khalil itu derajat kekasih yang paling tinggi dalam bahasa Arab. Makanya Allah Ta'ala tidak mengangkat kekasih dari hambanya kecuali dua. Yang pertama Ibrahim alaihissalam. Yang kedua siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, wattakhadallahu Ibrahim khalilah. Allah Ta'ala telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih Khalil. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah Ta'ala telah menjadikan aku khalil sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim khalil. Oleh karena itu tidak ada khalil dari hamba-hamba Allah kecuali dua, Ibrahim dan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan subhanallah, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti petunjuknya Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahima hanifa. Wahai Muhammad, ikutilah petunjuk Ibrahim yang lurus. Ya, bahkan di dalam Al-Quran itu ada banyak pujian-pujian Allah terhadap Ibrahim alaihissalam. Ya, oleh karena itu kisah Ibrahim termasuk kisah yang penuh dengan pelajaran. Yang penuh dengan pelajaran. Di antara bentuk pelajarannya, ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim. Kenapa diuji Ibrahim ini? Apa ujiannya Ibrahim? Banyak ujiannya. Di antara ujiannya, ujian Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail. Ibrahim dia lama tidak punya anak. Makanya di antara doanya, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, berikanlah kepada aku anak-anak yang saleh. Dikatakan oleh para ulama, Ibrahim alaihissalam mendapatkan anak di usia 60 tahun. Ya, bagaimana seseorang menunggu tangisan suara bayi dan dia tidak mendapatkannya kecuali di masa tua 60 tahun. Ketika usia 60 tahun dia dapat anak Ismail alaihissalam. Ya, pasti rindu besar. Antum kalau punya anak yang kerja pengen cepat-cepat pulang. Di tempat kerjaan dikirim fotonya senyum-senyum sendiri. Ya, pengennya digendong. Kalau udah berisik pengen cepet tidur. Kalau tidur pengen dibangunin cepet bangun. Ya, maka anak ini qurratu ain, penyejuk mata. Subhanallah, Ismail dikala orok lagi disayang sekali oleh Ibrahim. Allah Ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk menempatkan Hajar dengan Ismail di Hijaz. Hijaz itu sekarang Mekah. Dulu Hijaz nggak ada kehidupan sama sekali. Biwadin ghairi zara', kata Allah. Di lembah yang tidak ada penghijauan dan kehidupan. Itu dibawa Hajar dengan Ismail oleh Ibrahim, dan Ibrahim tidak mengatakan satu kata pun. Tidak kuat dia. Ditaruh di Hijaz, ditinggal oleh Ibrahim. Maka Hajar bingung. Dikasih bekal sedikit, anaknya orok. Kef ini ditinggal. Dikejar oleh Hajar. Dipegang tali tunggangan hewannya, berkata, ya Ibrahim, ataraktana hahuna. Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kita di tanah tandus tidak ada kehidupan? Nggak bisa jawab Ibrahim, nggak kuat. Saking cintanya dia kepada istri dan anaknya Ismail. Ditinggal pergi. Dikejar lagi oleh Hajar. Dan Hajar bertanya lagi, ya Ibrahim, ataraktana hahuna. Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kita di sini tidak ada kehidupan sama sekali? Nggak dijawab oleh Ibrahim. Maka ketiga kalinya Hajar tahu. Maka Hajar mengganti pertanyaannya dan berkata, ya Ibrahim, Allah amarta bihadza? Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk ini? Maka Ibrahim mengisyaratkan dengan kepala seolah-olah iya Allah. Maka kata Hajar, idzan Allah la yudayyi'una. Maka kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Maka Hajar kembali ke tanah tandus tersebut Hijaz, dan Ibrahim pergi. Dan subhanallah, Ibrahim ketika pergi dia berdoa kepada Allah. Aku tinggalkan keluargaku fi wadin ghairi zara', di lembah yang tidak ada kehidupan ya Allah. Jadi kalau mereka orang-orang yang mendirikan sholat, dan terus doa Ibrahim ma'ruf di dalam Al-Quran. Maka Hajar berjalan dengan tragedi sa'i, dia ke Bukit Sofa, dia ke Bukit Marwah,
mencari kehidupan buat anaknya Ismail. Sampai keluar tragedi air Zam-Zam. Ya, air Zam-Zam. Subhanallah, berapa kali Ibrahim datang nengok Ismail, nggak ketemu. Ya, terus tragedi Ismail disuruh menceraikan istrinya dan seterusnya. Sampai Ibrahim ini tumbuh dewasa menjadi anak muda. Ya, beda lagi. Ismail tumbuh dewasa menjadi sosok anak muda. Dan seorang ayah ketika anaknya sudah dewasa, dia berharap anaknya ini menjadi tulang punggungnya, menopang dia, membantu dia, teman berpikir dan musyawarah. Subhanallah, Allah menguji lagi Ibrahim. Ibrahim tertidur dan memimpi kalau dia menyembelih Ismail. Maka Ibrahim terbangun, bingung dia. Dia ceritakan mimpinya kepada Ismail. Inni ara fil manam anni azbahuk. Fanzur madza tara. Wahai Ismail, aku mimpi kalau aku menyembelih kamu. Apa pendapat kamu? Dan mimpinya para nabi wahyu. Ya. Dia kehilangan masanya ketika orok dan ketika dewasa dia disuruh oleh Allah untuk menyembelih. Lihat, ini ujian. Disuruh oleh Allah dia. Ya. Tapi Ismail dengan imannya yang kuat dan berkata, kata Ismail, ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, perintahkan apa yang Allah suruh. Engkau akan menemukan aku termasuk orang-orang yang sabar. Dikuatkan hati bapaknya supaya mengerjakan perintah Allah, dan dia berharap dia menjadi orang-orang yang sabar dalam menjalani ketaatan Allah Azza wa Jalla. Itu sudah pengen disembelih sampai Ibrahim tidak kuat memalingkan matanya ingin menggorok anaknya Ismail. Namun Allah menggantinya dengan yang lain. Pertanyaannya, kenapa kok diuji? Kenapa Ibrahim kehilangan sosok Ismail ketika orok? Dan kenapa ketika dewasa Allah menguji kembali disuruh sembelih? Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa? Kenapa enggak dia hidup bareng, dia berdakwah bareng, dididik, betul gak? Dikasih ini, dia lihat tuh pertumbuhan Ismail, ya dijadikan kisahnya bareng. Tapi kenapa diuji sama Allah? Ujian apa enggak itu? Ujian berat, ya. Nah pertanyaannya kenapa? Lihat subhanallah, Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan ini luar biasa. Kenapa? Karena Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai apa tadi? Khalil. Khalil itu derajat tertinggi kasih sayang. Sampai nggak ada di dunia ini Khalil kecuali dua orang. Ibrahim dan Muhammad SAW. Karena Allah sangat cinta kepada Ibrahim dan sayang kepada Ibrahim, Allah tidak menginginkan di dalam hati Ibrahim kecuali khusus buat Allah Azza wa Jalla. Nggak ada yang dicintai seperti kecintaan Ibrahim kepada Allah. Tidak ada yang dia sayangi seperti sayang dia kepada Allah. Tidak ada yang dia khawatirkan kecuali rasa khawatir dia kepada Allah. Tidak ada yang dia sandarkan kecuali pesandaran dia kepada Allah. Maka Allah menginginkan hatinya ini untuk Allah Azza wa Jalla. Nah ketika ada Ismail, dia khawatirkan ada kasih sayang tercampur dengan Allah. Allah tidak mau. Allah pengen Ibrahim khusus buat Rabbnya Azza wa Jalla. Maka Allah uji dengan Ismail, disuruh taruh di tanah tandus dan disembelih agar hati Ibrahim hanya ada satu yang dia besarkan. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah itu hikmah di balik ujian. Jadi kalau Allah ngasih ujian kepada seorang hamba, Allah menginginkan si hamba ini tidak ada tempat kembali berdoa, tempat bermunajat kecuali Allah Azza wa Jalla. Makanya benar sabda Nabi SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta kepada satu kaum, Allah uji kaum tersebut. Dengan ujian tersebut akan terlihat sampai mana dia kadar cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu semakin kuat iman seseorang, semakin kuat ujiannya. Ya, semakin lemah iman seseorang, maka semakin lemah ujiannya. Yang ini imannya ecek-ecek. Makanya ujiannya uangnya hilang cuma 5.000, 10.000.
Karena kalau lebih dari itu gak kuat ya, Allah tahu. Ya udah 10.000 aja ini wah. Jadi 10.000 aja udah oe-oe dia udah. Nah yang ini imannya agak tinggi. Dikasih hilangnya uangnya 100.000. Ada yang lebih tinggi lagi, dia akan dihilangkan bukan uang, kesehatannya diambil sama Allah. Ya. Ada yang lebih tinggi lagi, anggota keluarganya diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang lebih tinggi lagi, penglihatannya diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang lebih tinggi lagi, terus semakin tinggi, semakin besar ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan menyambut ujian Allah dengan kufur. Tapi sambutlah ujian Allah dengan sabar. Ya, dengan menerima takdir Allah, dengan mengingat hadis-hadis ini, dengan mengingat kisah-kisah para nabi, para rasul, dan yang lainnya. Dan kisah ini luar biasa. Kisah Nuh, kisah Muhammad SAW tentang ujian mereka itu banyak petik hikmah. Nah satu lagi sebelum ditutup, ini juga pelajaran luar biasa dari kisah tadi. Kisah sosok ibu. Antum lihat subhanallah. Perkataan Ismail dan perkataan Hajar hampir sama. Betul gak? Hajar ketika ditinggal oleh Ibrahim di tanah tandus, dia kuatkan hati Ibrahim. Hajar tahu, oh ini perintah Allah. Langsung Hajar tadi. Allah amarta bihadza, wa Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan? Ibrahim kata iya. Maka kata Hajar, idzan Allah la yudayyi'una. Kalau seperti itu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Dikuatkan hati Ibrahim. Subhanallah, itu turun ke anaknya Ismail. Maka Ismail ketika dengar dari abahnya kalau dia disuruh oleh Allah menyembelih, ya bukan menyembelih kambing, menyembelih dia. Ya, lihat perkataan Ismail. Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, perintahkan apa yang Allah kerjakan. Subhanallah, kuatnya keyakinan Ismail kayak ibunya Hajar. Enggak, loh kenapa ya? Karena Orok udah lama ditinggal. Masa sekarang disembelih enggak ada. Ya. If al matu'ma, kerjakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan menemukan aku termasuk dari orang-orang yang sabar. Udah pasti kerjakan, anak termasuk orang-orang yang sabar menerima ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ya di sini juga peran ibu. Lihat Nuh alaihissalam. Anaknya kufur. Sampai udah dipanggil. Dia udah ngelihat janjinya Allah terhadap Nuh. Ya kan Nuh ketika di Bahtera itu ngelihat anaknya naik gunung. Kufur anaknya. Udah berkali-kali didakwahi. Udah berkali-kali dikasih tahu. Dinasehati. Tetap gak mau. Sampai tuh banjir turun. Dan tidak ada banjir sebesar banjir kaumnya Nabi Nuh. Kalau banjir di sini di Indonesia paling nyampe genteng. Masih bisa selamat di atas genteng, betul ya? Itu banjirnya Nabi Nuh digambarkan oleh Allah, keluar air dari mata air dan air dari atas bergabung. Maka nggak ada yang bisa selamat kecuali orang-orang yang menaiki bahteranya Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh lihat anaknya naik gunung, subhanallah, subhanallah. Naik gunung semua. Kata bapaknya, ya bunaya irkam mana? Wahai anakku sini naik kapal. Masih dipanggil tuh sama Nuh. Ya, nggak dibilang udah mampus lu sana mati lu sekarang. Tapi sudah dipanggil. Sayang Nabi Nuh alaihissalam. Sini naik. Kata anaknya enggak apa. Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma. Enggak, anak akan naik ke atas gunung menyelamatkan anak dari air. Maka kata Nuh alaihissalam, la asimal yaum min amrillah. Gak ada lagi yang bisa selamat hari ini kecuali atas perintah Allah Azza wa Jalla. Setelah tenggelam masih didoakan nama Nabi Nuh alaihissalam, tapi dilarang oleh Allah. Karena dia meninggal dalam keadaan kufur. Kenapa? Karena istrinya Nuh kufur. Ya, imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Istrinya Nuh dan istrinya Lut itu kufur. Maka karena ibunya yang kufur tertular kepada anaknya yang kufur tadi. Maka ini juga pelajaran penting. Ya seseorang didik istri yang baik. Pilih istri yang salehah. Ajarkan yang baik. Ya, kata Nabi alaihissalam, fadfar bidzatid din taribat yadak.
pilihlah yang agama, niscaya dia akan setia kepadamu. Ya, disebutkan di dalam syair, madrasah allati a'dadtaha laqad a'dadta sya'ban tayyibal a'raq. Perempuan itu sekolah yang kau telah mempersiapkannya. Karena apabila engkau mempersiapkan perempuan ini, engkau telah mempersiapkan generasi yang akan bagus masanya. Maka diibaratkan perempuan ini madrasah, sekolah. Karena laki-laki di luar rumah, sehari-hari anak-anak itu bersama ibunya. Maka ibunya itu yang memiliki pengaruh besar terhadap si anak-anak tadi. Mungkin saya pikir cukup di sini. Ya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.